Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, kita telah sampai pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. 10 malam yang sangat istimewa, saking istimewanya sampai Allah itu berfirman, bersumpah dengan 10 malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr. Wal fajr, demi fajar. Walayalin ashr, demi 10 malam. 10 malam apa? 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebelum Allah bersumpah dengan 10 malam ini, didahului dengan sumpah dengan fajar. Wal fajr, demi fajar. Fajar adalah simbol kedamaian. Kalau sudah terbit fajar, semua orang pasti damai. Fajar itu dibuat tidur ya damai, dibuat beribadah ya damai, ngopi pas waktu fajar sambil baca koran juga damai. Semuanya kalau di waktu fajar itu pasti damai. Kita kalau sendirian nonton film horor di laptop itu ketakutan banget. Tapi begitu fajar sudah terbit, itu sudah jadi damai aja gitu. Orang yang utangnya banyak itu kalau fajar damai karena tidur. Dan kalau kita mendengar kata fajar, kita akan teringat dengan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, kedamaian. Orang yang berjumpa dengan Lailatul Qadar, orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan kedamaian, dia akan mendapatkan ketentraman. Sampai kapan? Iya, hatta matla'il fajr. Sampai terbitnya fajar. Fajar kehidupan manusia. Dan apabila fajar kehidupan manusia sudah tiba, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini, maka dia telah sampai pada puncak kedamaian, pada puncak ketentraman. Walayalin ashr, demi 10 malam. 10 malam terakhir bulan Ramadan. Cuma masalahnya begini. 10 malam terakhir bulan Ramadan ini dihitungnya mulai kapan? Ya, mulai 21 Ramadan dong. Iya, itu kalau Ramadannya 30 hari. Nah, kalau Ramadannya cuma 29 hari. Oh, berarti dihitung mulai 20 Ramadan. Tapi nggak bisa, karena kita tahu Ramadan itu 29 atau 30. Itu kalau kita sudah sampai pada hari ke-29 dan kita nginceng hilal dulu ada atau enggak. Kalau nggak ada atau ketutup mendung, kita menyempurnakan Ramadan jadi 30. Tapi kalau kelihatan dan memang sudah ada, maka Ramadannya 29. Jadi kita nggak bisa tahu mulainya kapan gitu. Kecuali kalau pakai metode hisab. Kayak Muhammadiyah itu kan pakai metode hisab. Cuma kalau ada beberapa metode dalam menentukan bulan, misalnya Muhammadiyah pakai hisab, NU pakai ru'yat, ya hisab ya ru'yat. Sehingga nanti seperti tahun-tahun yang telah lalu itu kan pernah loh kejadian akhirnya berbeda antara Muhammadiyah sama NU atau sama pemerintah itu berbeda. Muhammadiyah karena pakai hisab sudah ditentukan bahwa ada mendung, bahwa ada petir, ada halilintar, ada segala macam. Pokoknya kalau sudah ditentukan hari itu, ya hari itu awal puasa atau hari itu lebarannya sudah jelas, sudah ditentukan sebelumnya. Sehingga pernah kejadian kan, misalnya Muhammadiyah 1 hari lebih dulu puasanya, sementara yang lain masih 30 Sya'ban, Muhammadiyah sudah 1 Ramadan sendiri. Nah ini kan nanti ngitungnya jadi repot. 10 hari terakhirnya itu ikut yang siapa gitu kan. Jadi Lailatul Qadarnya juga itu ikut
ikut NU atau Muhammadiyah. Apalagi kalau kita termasuk yang meyakini bahwa Lailatul Qadar itu hanya turun di malam ganjil. Nah itu kan jadi repot lagi. Misalnya malam ini Muhammadiyah ganjil, NU genap. Besoknya sebaliknya, NU yang ganjil, Muhammadiyah yang genap. Kan terus Lailatul Qadarnya ikut yang mana? Itu kan bingung, kan repot. Ya itu repot bagi kita, tapi bagi Allah enggak repot. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i demi genap. Wal watr. Water itu apa? Water itu air. Enggak dong, itu bahasa Inggris. Water itu ganjil. Wasyaf'i demi genap, wal watri demi ganjil. Enggak peduli genap atau ganjil, enggak peduli Ramadan itu 30 hari atau 29 hari, bagi Allah sama saja. Dan Lailatul Qadar itu tidak memandang apakah itu tanggal genap atau tanggal ganjil, itu enggak berlaku genap ganjil. Wasyaf'i wal watr. Genap ganjil itu hanya berlaku di beberapa jalan di Jakarta, itu yang plat genap ganjil. Jadi terserah Allah mau menurunkan Lailatul Qadar itu di tanggal berapa, di tanggal genap atau ganjil, itu terserah Allah. Kalau Allah berkehendak di tanggal 21, ya Lailatul Qadar di tanggal 21. Kalau Allah berkehendak di tanggal 22, ya Lailatul Qadar di tanggal 22. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan? Sebenarnya kita harus mempersiapkan menyambut Lailatul Qadar ini ya sejak awal Ramadan dulu. Tapi karena mungkin sudah kelewat, atau mungkin kita sudah melakukannya, atau kalau belum ya mulai sekarang ini, mulai di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini kita persiapkan, kita tingkatkan lagi kebaikan. Kalau biasanya sedekah cuma berapa, sekarang ditambah berapa. Kemudian membaca Al-Quran biasanya kalau cuma berapa ayat, sekarang ditambah berapa ayat. Kalau biasanya cuma berapa lembar, sekarang berapa lembar. Kalau biasanya 1 juz jadi 2 juz, biasanya 2 juz jadi 3 juz. Atau kalau bisa sehari khatam ya bagus, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau biasanya baca Al-Quran cuma dibaca tok, sekarang diangen-angen maknanya. Kalau nggak bisa, ya dilihat tafsirnya. Kalau nggak bisa tafsir bahasa Arab, ya tafsir bahasa Indonesia juga ada. Ada tafsir Al-Misbah, karya Pak Quraisy, ada tafsir Al-Azhar, karyanya Buya Hamka. Kalau nggak punya uang buat beli buku itu, ya ke perpus. Kalau aras-arasan ke perpus, ya sekarang kita bisa melihat YouTube, ya tahu? Kita bisa melihat siapa kiai sekarang, itu banyak sekali yang ngaji di YouTube, itu banyak sekali. Alhamdulillah berkah corona, akhirnya pesantren-pesantren diliburkan, kiainya ngaji di depan kamera. Ini termasuk berkahnya corona. Ya berkah Ramadan, berkah corona. Alhamdulillah, sehingga kita bisa mempelajari Al-Quran di mana saja, bahkan di dalam kamar. Ya, yang penting ada kuotanya. Kalau nggak punya kuota ya nyambung wifi tetangga. Ya itu mudah saja, banyak sekali jalannya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi marilah kebaikan yang belum kita lakukan, yang sudah kita laksanakan, kita tingkatkan paling tidak di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Tapi ya gitu, nggak usah dipilih yang ganjil-ganjil tok. Nggak, karena Lailatul Qadar juga nggak terus kebetulan tiba-tiba, enggak. Kita harus mencarinya. Dan kata Rasulullah, utlubu Lailatul Qadar fil ashr al-awakhir min Ramadan. Jadi Rasulullah bersabda, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bukan terus kamu cari Ramadan di yang ganjil-ganjil tok, yang genep gak usah, itu enggak seperti itu. 10 malam terakhir, dan semuanya ini malam mulia. Mengapa mulia? Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar, maka 10 malam ini menjadi mulia semua. Jadi yang mulia nggak cuma pas Lailatul Qadarnya itu tok, ya, tapi mulia semua, ketularan semua. Dan bahkan mudah-mudahan juga kebaikan yang kita lakukan, yang kita tingkatkan, juga menular pada
kehidupan kita berikutnya setelah Ramadan ini sampai Ramadan berikutnya, sampai terbitnya fajar kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan kedamaian, kita mendapatkan ketentraman. Dan meskipun misalnya kita sudah mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir ini, lalu kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar itu, setidaknya kita mendapatkan 10 malam terakhir yang sangat istimewa ini. Demikian, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita mendapatkan kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman hidup hingga fajar kehidupan kita terbit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.